Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari lambaikan tangan, shalom. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia hadir di sini siap melawat kita. Bapak Ibu, sebelum kita datang dan menyembah Tuhan lebih lagi, saya itu senang sekali mendengarkan satu hamba Tuhan yang dia selalu mengajarkan tentang penyembahan. Dan satu hal yang saya selalu tangkap, apa sih penyembahan itu? Bukan saya mau ngajari, saya enggak pintar soal itu. Tetapi yang saya tangkap, kenapa kita melakukan penyembahan kepada Tuhan? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan? Kita ini siapanya Tuhan? Anaknya Tuhan, kasih jiwanya Tuhan, amin. Cuman dia yang anggap kita anak. Kadang orang tua kita kalau kita berbuat salah, sok dong sio-sio gitu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah berbuat seperti itu. Apapun perbuatan kita, sak menyakitkan pun Tuhan tetap menyayangi kita. Saya nggak habis pikir kok ada yang seperti itu. Kasihnya melebihi dari orang kita yang terdekat sekali. Jadi kenapa kita punya hubungan dengan Tuhan? Kita mau nyembah Tuhan lebih lagi di tempat ini. Bapak Ibu rindu menyembah Tuhan di tempat ini, bukan terpaksa karena disuruh, tetapi memang kerinduan Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mari katakan dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Nyanyikan pujian ini sampai Bapak Ibu mendengar suara Bapak Ibu sendiri. Yesus, ini kami Tuhan. Mari akui di hadapannya, Tuhanlah kekuatan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Ini penyembahan kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. berarti bagiku. Tuhan hadir di sini, kita menyembah Dia. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Hatiku ku rindu menyembahmu. Berikan kemuliaan yang paling murah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi di tempat ini Bapa.
Kami terbatas Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak terbatas di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memampukan kami menghadapi hari-hari ke depan yang lebih sulit. Kami tahu Bapak, seberat apapun, asalkan Engkau menjadi teman kami, asalkan Engkau yang menjadi penopang kami mau melangkah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama saya. Berikan kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Tengok kiri kanannya, kasihkan lambaian yang terbaik buat saudara kita kanan kiri. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Ekspresi orang yang bersukacita pasti dia mau menari bagi Tuhan, amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kau ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Mari kita ekspresikan setiap sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita mau menari bersama di hadapan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama serukan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama-sama sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Haleluya. Mari yang bersukacita, tepuk tangan di atas. Angkatlah suaramu. Kami mengangkat suara kami Tuhan. Haleluya. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Kau sanggup Tuhan. Mari bersama menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Kami tidak takut, sebab Dia sanggup. Nyanyikan, sekarang nyanyikan, Kau kuat dan penuh kuasa, karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Kau kuat dan ajaib Tuhan Yesus. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Kita nyanyi bagi Dia. Mari bersama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia ada di dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi menyanyi bagi Tuhan. Kau ada di dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Takkan patah semangat. Oh semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman nyatakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu nyata Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Mari nikmati kasih dan hadirat Tuhan lebih lagi. Membawa hidup kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu Kau pakai setiap hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Sari akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Dia mengenangku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau ajaib bagi kami Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu menolongku. Tuhan selalu menjaga
Engkau melebihi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya cukup sudah semangat untuk kami berdiri bersama di hadapan Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dia sumber pertolongan bagi kita. Oh, kami yakini Tuhan mau menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Menolong kami Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa seizin Kau pertolongan bagi kami Tuhan. Selalu terima kasih Tuhan selalu menjagaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani pagi hari ini. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau mengenyangkan setiap kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Persembahan ucapan syukur. Persembahan yang diberikan karena ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Persembahan ucapan syukur akan dialokasikan untuk pemeliharaan atau renovasi gedung gereja. Persembahan dapat diberikan selama bulan Januari sampai Februari 2021. Terima kasih untuk persembahan ucapan syukur yang telah diberikan. Laporan keuangan persembahan ucapan syukur akan disampaikan di grup WA gereja pada awal bulan Maret. Saudara sekalian, ibadah kalau disertai dengan rasa syukur itu akan indah hasilnya. Amin ya. Kalian yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan memberikan kredit kepada setiap kita dalam pujian, dalam penyembahan, sesuatu yang menyenangkan hati Dia. Itu akan selalu membuahkan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya diberi kesempatan, saya akan gunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya. Pagi hari ini saya tidak mau bercerita Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin mengajak setiap kita untuk masuk, kita merenungkan firman Tuhan yang nanti disampaikan. Dalam 1 bulan ini, saya menghadapi banyak sekali persoalan. Banyak tekanan, kekecewaan, dan beban pekerjaan yang bertubi-tubi. Besok pagi itu saya harus menghidupkan sistem ke 6 perusahaan sekaligus. Jadi 6 pabrik sekaligus yang harus hidup besok pagi. Sampai semalam, pekerjaan itu belum tuntas. Jadi selama 1 minggu ini saya tidur tuh nggak bisa nyenyak.
Sudah sertai doa, sertai pujian, tetap aja pikiran itu menerawang kemana-mana. Saya nggak ceritain itu ke istri saya. Tadi pagi baru dia tanya, saya bilang, ya saya mengalami beban masalah karena jam 10:30 nanti saya harus bekerja lagi sampai malam untuk bisa membuat sistem itu hidup besok pagi. Tapi Jumat itu saya mendapat sukacita waktu saya komsel bersama dengan teman-teman dia. Ada satu statement yang dinyatakan bahwa sukacita Tuhan itu tidak tergantung dengan keadaan kita. Amin ya. Dalam situasi kita terdesak, tertekan, apapun yang melanda kita, sukacita Tuhan itu tetap ada di dalam kita. Persoalannya kita mau menerima itu atau tidak gitu. Saya dikenyangkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Waktu saya datang pagi-pagi, ikutin penyembahan. Itu suatu suasana surga yang engkau tidak bisa bayar dengan uang apapun. Amin. Engkau punya harta segudang, emas segudang. Engkau tidak bisa dapatkan damai sejahtera itu. Jadi saya mau himbau Bapak sekalian. Dalam setiap ibadah, sebelum jemaah panteng, kita datang saudara. Kita masuk larut dalam pujian penyembahan. Itu kredit yang nggak bisa saudara lepaskan. Itu bonus yang Tuhan kasih. Pada saat saudara siap datang pada waktunya, sebelum waktunya, Tuhan akan memberikan kamu kredit. Amin. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang tadi. Membuat kita itu mampu bertahan dalam menghadapi hidup. Beban apapun, dalam usia kita apapun. Dengan segala penyakit yang kita alami. Itu tidak membuat kita jatuh. Karena ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan di dalam hidup. Dan itu bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan upayamu. Itu semuanya gratis diberikan buat saya. Itu hebatnya. Dan kalian dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Saudara itu sangat spesial di mata Tuhan. Amin. Itu bukan perkataan klise dari saya. Bukan. Memang kita itu sangat spesial. Saat kita mengerti tentang keberadaan kita di dalam Dia. Wah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada satupun. Nah, pagi hari ini saya mau sama-sama kita coba kita renungkan di waktu yang terbatas ini. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan rekan-rekan saya di Warak. Tolong silakan berdiri. Yang saya bawa dari Warak. Yang di depan tuh Pak Ndut yang pakai salib gede banget. Di atas perutnya yang Dut. Sebelahnya ini istrinya Farida. Di belakang itu Ibu Marti dengan anaknya Dida. Yang ini ada Anggita dan Puspa. Tadi saya mau bawa lebih lagi. Nanti kalau kita pandemi selesai, saya bawa lagi ya. Mereka ini semua juga dari seberang yang baru kita menangkan. Ya. Tuhan hari ini bekerja dengan begitu luar biasa. Kemarin kami menangkap 1 jiwa lagi anak muda yang akan segera kami baptis. Saya nggak ngerti. Tuhan bekerja. Kalau dia bekerja di Warak, dia juga bekerja di tempat ini. Orang-orang seperti Indut, Farida, dan lain adalah orang yang dipakai Tuhan. Mereka adalah kalangan dari grassroots, lapangan bawah, yang kenal dengan orang sekeliling. Mereka tanpa belajar Injil, pada hati dia saat hati dia dijamah Tuhan, mereka cerita. Mereka cerita tentang Yesus. Mereka bawa mereka ke tempat saya. Kita siaringkan. Banyak sekali hari-hari ini di mana pandemi terjadi, krisis terjadi, kesusahan terjadi. Hati mereka itu, Bapak Ibu sekalian, perlu jamahan. Amin. Hati mereka itu butuh sesuatu yang gak mereka dapatkan dari sekeliling mereka. Saat mereka mengetuk rumah tetangganya, pada saat mereka kekurangan untuk makan, dia ketuk tetangganya. Orang yang kenal Tuhan bilang, enggak, aku takut kau tipu. Dan pada saat dia datang dengan kita, kasih agape yang dari Tuhan, itu adalah kasih yang tidak ada jika kalau. Benar? Pada saat engkau menjamah hati dia seperti itu, kekerasannya akan lebih. Kalau ada waktu saya akan beri kesempatan mereka bersaksi. Tapi kita momennya bukan sekarang.
Ndut ini dari anak jalanan, anak kolong. Wah, luar biasa lah orang ini. Coba buka baju mau tato aja dari atas ke bawah kaki sampai ujung pantat, ujung kaki ada semua. Tapi begitu dia sama Tuhan, ya dia hidup diberkati. Kami buka angkringan kecil di pinggir jalan. Kita berdoa, Tuhan kasih saya satu nama, pada jiwa, saya pasang di situ. Rame. Sampai tiap malam, pada saat dia selesai, orang-orang lain ngiri, dikasih apa? Kembang, kasih apa? Dikencingin sama dia. Kita mau lihat lebih kuat siapa ya? Ya, dia kasih kembang, kita kencingi. Orang pada ngiri. Apa sih yang membuat orang datang berkunjung ke tempat itu? Kasih karunia. Amin. Saat kita datang nih ke satu restoran, kita duduk restoran itu sepi. Waktu kita datang 10 menit, orang datang banyak. Kenapa? Kasih karunia. Saudara ngalamin itu gak? Sering lah. Farida tadinya juga waktu suaminya bertobat, dia gak mau bertobat, Pak. Masih kukuh gitu kan. Mungkin sayang warisannya. Warisan tanah. Karena kalau dia bertobat, warisan tanah hilang. Tapi akhirnya dia relakan semuanya untuk Tuhan. Dan hari ini Tuhan pelihara dia. Tadi dia nggak dapat damai sejahtera, suaminya KDRT sama istri takut gitu kan. Sekarang tiap hari bangun pagi diciumi ya. Amazing. Pada saat hati kita terbuka untuk melihat ada jiwa-jiwa di situ dengan kita. Seketat apapun jadwalmu, kita tidak bisa bilang untuk penuaian jiwa-jiwa, aku itu sibuk, aku ini begini, aku begitu. No. Pekerjaan kita di dunia itu sambilan, betul ya? Tapi melayani Tuhan itu adalah tugas yang paling. Secapek-capeknya saya pasti hadir di rumah. Sebanyak-banyaknya kerjaan minggu pagi, saya pasti melayani mereka. Itu prioritas yang nggak bisa kita tunda. Dan saya percaya di tempat itu pun melakukan hal yang sama. Amin. Istri saya memberikan satu postingan. Sebenarnya postingan itu diberikan ke grup. Tapi saya nyuri-nyuri baca. Itu yang jadi dasar saya mau sharing kepada kalian pada pagi hari ini. Jadi ada seorang anak kecil, mungkin kalian juga pernah baca itu ya. Karena sesuatu yang diposting di medsos sekarang, penyebarannya luar biasa. Mbak, nanti kalau udah selesai ini tolong nyanyikan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, tebus kita. Saya pulang nyari lagu itu, dapat. Tolong yang bapak-bapak ya. Jadi, postingan itu ceritanya gini. Ada seorang anak kecil dibawa sama bapaknya ke tempat terbuka. Terus bapaknya bilang begini, nak, coba kamu lihat di atas itu, ada apa? Anaknya bilang, oh ada satu titik yang sedang melewati. Titik itu apa ya? Oh itu kapal terbang, Pak. Kapal terbang itu gede gak? Oh kecil, Pak. Saya lihat dari sini cuma setitik saja. Oh, bapaknya bilang, jadi menurut kamu kapal terbang itu kecil ya? Iya, karena saya ngelihatnya di jauh. Kemudian setelah itu bapaknya bawa lagi, dia bawanya ke lapangan terbang, ke airport. Di airport itu bapaknya bilang lagi, nak, coba kamu lihat kapal terbang itu. Bagaimana sekarang? Apakah kapal terbang itu masih kecil? Anaknya bilang, enggak Pak, sekarang kapal terbang itu besar sekali. Saya bisa melihat. Apa makna dari cerita tadi buat kita? Saat hidup kita berada jauh dari Tuhan, engkau hanya melihat kasih karunia Tuhan. Itu kecil. Amin. Saat engkau hidup jauh dari Tuhan, engkau akan merasakan begitu kecilnya pertolongan Tuhan dalam hidup. Karena engkau hidup dalam kekuatan dagingmu.
Tapi pada saat engkau hidup berdekatan, berdampingan, berjalan seiring dengan Tuhan, engkau akan bersaksi setiap saat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup. Amin. Setiap engkau cerita tentang Tuhan, air matamu pasti turun. Bukan karena engkau cengeng, tapi karena hatimu ini dilembutkan sama Tuhan begitu rupa, sehingga engkau merasakan bahwa engkau hidup hari ini, saat ini, itu semata-mata karena anugerah dari Dia. Amin. Kalau engkau bisa mensyukuri hidup seperti itu, tidak ada satu apapun di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. Amin. Saya beberapa waktu yang lalu dikecewakan oleh seseorang yang dekat dengan saya. Orang yang saya percayai begitu rupa, tiba-tiba meninggalkan kami dengan begitu banyak masalah. Secara daging kecewa. Endut sampai mimpi, dia bilang, Pak, hati-hati. Di rumah Bapak itu saya melihat, dapat pelihara saya banyak monyet. Monyet itu memang mencuri. Amin. Monyet itu datang untuk mencuri. Dia diberitahukan sama Tuhan. Luar penglihatannya. Memang si endut ini punya karunia yang agak peka. Saya bilang, Dut, saya udah tahu. Kita tuh tetap harus saling waspada. Saya udah mengerti. Sebelum terjadi saya tahu. Tuhan udah kasih saya tahu. Nah, kenapa saya bisa lakukan itu dan terus saya lakukan? Tadi saya mau cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Kita baca Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Efesus ini ditulis oleh satu rasul namanya siapa? Ada yang tahu? Yang menulis kitab Efesus ini rasul namanya siapa Bapak Ibu sekalian? Paulus. Kalian tahu Paulus latar belakangnya dari? Paulus itu seorang ahli agama, ahli warisnya Gamaliel yang akan menjadi pemimpin yang menguasai hukum Taurat. Secara jabatan, Paulus ini akan mendapat jabatan tertinggi. Artinya, kalau dia menggantikan si Gamaliel, dia akan berada di Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah perkumpulan ketua-ketua agama. Dan bangsa Yahudi, sistemnya adalah teokrasi, bukan presidensial. Kekuasaan terkuat itu ada di tangan ahli agama. Jadi Paulus itu mempunyai posisi jabatan yang paling tinggi kalau dia nanti menggantikan Gamaliel. Jadi secara lahiriah, secara materi, Paulus ini akan berkelimpahan, dihormati begitu banyak orang. Dan dia bertindak sesuai dengan hukum Taurat untuk menghukum orang-orang Kristen yang menurut dia saat itu adalah satu kebenaran untuk membela agamanya. Tapi satu saat Tuhan menjamah dia, Tuhan Yesus menjamah dia dengan kasih. Tuhan Yesus menjamah dia dengan kasih, catat ya. Tuhan Yesus menjamah dia dengan kasih. Dan begitu dia mengerti tentang kasih Tuhan saat dia pergi menyendiri 3 tahun belajar bersama dengan Yesus. Dia mengerti kasih Tuhan. Dia tulis kitab Efesus ini. Kitab Efesus ini indah. Kalau kalian baca, kalian renungkan. Ini cerita tentang kasih karunia Tuhan dan rahasia Yesus Kristus yang diberikan buat kita. Di dalam Efesus pasal 1, kita coba mulai ayat 1 dulu. Dia buka firman Tuhan. Dia katakan gini, dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Elohim. Di situ Allah. Saya nggak mau ngomong Allah. Saya mau ngomong Elohim nggak apa-apa ya. Karena Tuhan saya itu Elohim. Tuhan saya bukan Allah. Tuhan saya Elohim. Dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Elohim kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya. Orang kudus itu adalah engkau dan saya. Orang-orang percaya yang saat itu ada di Efesus. Dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi artinya kitab Efesus ini ditulis itu melintasi batas waktu. Amin. Semua yang tertulis di dalam kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus itu melewati batas waktu. 3 dimensi. Dia sifatnya kekal. Amin. Sesuatu yang ditulis saat itu berlaku untuk kita juga. Haleluya. Haleluya.
Makanya kita harus tetap belajar firman Tuhan. Dan setiap kita baca, kita tahu bahwa firman itu adalah untuk kita. Haleluya. Dia bilang, untuk orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi dia menulis kitab Efesus ini untuk engkau dan saya. Sekarang kita loncat ke Efesus pasal 3. Di ayat 14 dikatakan gini. Itulah sebabnya, ini doa Paulus ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi hidup Paulus ini adalah hidup penyembahan. Hidup Paulus adalah hidup penyembahan. Saudara dan saya adalah penyembah-penyembah di dalam Tuhan. Amin. Penyembah itu bukan berarti orang yang bisa nyanyi jadi WL saja. Tidak. Engkau dan saya adalah penyembah. Jadi kalau setiap ibadah pagi, datang sebelum pagi, engkau adalah penyembah. Tuhan itu sedang menunggumu. Untuk memberkatimu, memberi damai sejahteramu. Jangan sampai salah, jangan sampai telat. Karena kau akan kehilangan berkat. Amin. Jam 8 kurang 10 dah. Itu namanya dewasa di dalam roh. Maaf ya yang telat hari ini ya. Tersinggung, silakan. Ya, itu sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus bilang, aku berdoa supaya ia, Yesus menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar, berdasar di dalam kasih. Ayat 18 bilang begini. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apa katanya? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih. Nah dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak memiliki batas. Jarak matahari ke bumi bisa dihitung nggak? Oh bisa. Jarak bulan ke bumi bisa dihitung nggak? Oh bisa. Karena itu dalam 3 dimensi. Ada rentang waktu yang kita bisa hitung berdasarkan matematika. Tetapi jarak dari surga ke bumi, siapa yang bisa hitung? Tidak ada yang bisa hitung. Nah kasih Tuhan kepada kita jaraknya seperti itu. Tidak terhitung, tidak ternilai. Oleh pikiran kita, oleh otak kita ini nggak bisa terhitung. Makanya kasih manusia itu selalu terbatas. Nah Tuhan bilang, kasihku kepadamu itu tidak terbatas. Saya bersyukur lagunya hari ini semua bicara tentang kasih. Ibu WL pertama kali juga cerita tentang kasih. Saya mau bicarakan tentang kasih. Jadi kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa kepada engkau dan saya, itu enggak ada batasannya. Dan kalau kamu ya, kita ke Efesus pasal 1 ya. Kalau kamu dan saya sungguh-sungguh mengerti ayat firman Tuhan ini, dikatakan di ayat 3, Efesus 1 pasal 3. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan itu gak terlalu pusing dengan berkat jasmani. Amin. Berkat jasmani kamu cari dengan kamu bekerja. Orang yang percaya Tuhan Yesus bekerja, dapat gak berkat jasmani? Dapat. Ya toh? Tapi Tuhan concern, dia selalu concern dengan berkat yang sifatnya rohani. Karena Tuhan adalah roh. Amin. Jadi segala sesuatu yang dia berikan kepada kita sifatnya adalah roh dan kekal. Berkat jasmani itu adalah bonus susulan buat engkau. Saat engkau hidup dalam Tuhan, bekerja dengan benar, orang akan lihat, oh anak ini punya integritas, kamu akan dibayar lebih baik daripada orang lain. Itu hukumnya dunia. Jadi bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan giat, kamu dapat uang. Bukan kamu
pengen dapat uang, kamu puasa sampai 1 tahun nggak makan, nggak dapat duit kalau kamu nggak kerja. Amin. Jangan merekayasa pekerjaan-pekerjaan roh hanya untuk kepentingan semata, material. Itu nggak boleh. Itu namanya sesat. Jadi Tuhan itu pedulinya dengan berkat rohani. Jadi Dia memberikan engkau dan saya berkat rohani. Jadi kalau kamu diberi berkat rohani, kalau kau tahu dengan Tuhan, kau dapat penglihatan, itu bukan usahamu. Engkau tidak boleh bermegah. Amin. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, sebab dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita tuh tidak punya upaya, kita tidak punya tindakan atau sesuatu pekerjaan, aktivitas yang bisa kita ngomong sama Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak bercacat celah karena aku melakukan ini. No. Jadi sebelum dunia diciptakan, engkau dan saya sudah dipilih untuk kudus dan tak bercacat. Oh, kalau engkau bisa renungkan ayat ini, betapa hebatnya saya, betapa hebatnya engkau. Elohim pencipta alam semesta, kenapa mau peduli dengan engkau dan saya, manusia yang lemah? Dia sudah menetapkan bahwa kita semua ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Oh, saudara paham ini? Nggak mungkin saudara mau melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Dia yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kamu dan saya apa sih? Apa sih kehebatan kamu dan saya? Apa sih yang bisa dibanggain dari si Leo ini? Bisa banggain, oh aku bikin sistem kali, aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Aku pencipta ATM pertama di Bank Niaga sebelum bank-bank lain. Aku bisa berbangga kayak gituan. Enggak ada urusannya. Itu cerita 20 tahun yang lalu udah dihapus. Enggak ada di situ tulisan Leo Budijana, enggak ada. Bahkan di CIMB Niaga enggak tahu orang nama saya. Waktu saya ciptakan online system di sana, enggak ada ceritanya. Enggak ada yang bisa dibanggain. Semuanya sampah. Karena kita tahu bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan sejak semula. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia. Sebab, ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saat engkau berdosa, seperti Endut, seperti Marti, seperti Dinda, seperti Anggita dan lainnya, Tuhan telah melakukan bagiannya. Endut bertobat baru tahun ini, sekitar berapa bulan lalu. Marti lebih muda lagi. Dinda juga. Tapi Tuhan Yesus telah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Pasti Tuhan itu seperti ini Bapak. Bapak menetapkan engkau dan saya sebelum dunia dijadikan, supaya kamu tidak bercacat celah. Itu rencana Tuhan. Sebelum engkau dan saya lahir ke muka bumi ini, Tuhan sudah mempunyai rencananya, planningnya. Dia mendatangkan anaknya, firman-Nya, datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Untuk mati di kayu salib. Saat engkau belum lahir. Artinya Tuhan bertindak, Dia tidak peduli hasilnya itu menyelamatkan engkau atau tidak. Amin. Itu namanya kasih agape. Jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, Dia gak melihat aku akan mati. Aku mau lihat nih, berapa orang yang akan bertobat. No. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang diselamatkan. Dia ngomong, sedikit yang akan diselamatkan. Layak gak dengan kematian Dia? Layak gak dengan turunnya Dia sebagai manusia yang hina ke bumi? Dengan penebusan engkau dan saya yang tidak berapa banyak. Layak gak penebusan Dia dengan pengkhianatan dari Yudas? Layak gak? Layak gak penebusan Dia saat Dia mau disalib
Semua muridnya lari. Layak gak penebusan dia saat semua orang datang? Yesus ngomong, engkau datang kepadaku bukan karena engkau percaya aku, tapi karena roti yang kuberikan kepadamu, engkau datang kepadaku. Lalu kita, dengan kasih kita akan hitung-hitungan pakai sempua kita toh. Ya, kita buka kalkulator kita hitung, layak gak aku bantu dia? Hindut datang kepada saya, Pak, aku bikin angkringan, biaya segini-segini. Aku hitung pakai kalkulator, layakkah aku bantu orang ini? Berapa yang aku dapat dari situ? Kalau aku pikir gak layak, aku gak kasih. Itu kasih manusia. Amin. Datang seseorang untuk datang berhutang sama kamu. Dia udah utang 2 kali sama kamu. Kamu akan ambil sempua kamu. Aku tidak akan memberikan kamu lagi. Saat kamu tahu anaknya kelaparan saat itu. Itu kasih manusia. Tapi Tuhan gak pikir itu loh. Coba renungkan kasih Bapa pada pagi hari ini. Apa dia hitung-hitungan dengan semua itu? Dia berikan semuanya buat engkau. Darahnya, penebusannya. Dia berikan kamu kasih karunia. Tak bercacat celah. Dan berikutnya, dikatakan di ayat 10, Efesus 1. Dia mempersiapkan kegenapan waktu untuk mempersatukan engkau dengan Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang ada di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Yesus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam suatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dia sudah planning engkau dan saya untuk hidup semeja perjamuan, makan semeja perjamuan dengan Tuhan. Aduh, mulianya. Dia nggak ngelihat engkau masih cacat hari ini. Nah, seperti tadi Ibu bilang. Engkau masih sayang sampahnya hari ini. Dia belum lihat, dia nggak lihat. Yang dia lihat adalah kasih. Bahwa engkau adalah anak-anak. Lah, kalau dia lakukan seperti itu, Cengli-nya kata orang Cina. Tahu cengli? Bahasa Jawanya apa? Cengli-nya itu apa? Istri dari orang Cina. Seharusnya, seyogyanya, ya kan? Seyogyanya, kita tidak melakukan hal yang buruk, toh. Seseorang yang begitu baik sama kita, masa kita mengkhianati dia? Orang yang punya pikiran waras nggak lakukan itu. Walaupun ada orang beberapa yang nggak waras, yang melakukan hal itu. Tapi kita yang waras, ya kita harus mengampuni orang yang nggak waras itu sampai dia waras lagi, gitu kan? Betul nggak? Kalau saya gitu loh, udah nggak waras dikucilkan, tambah nggak waras. Percaya saya, coba kamu kucilkan seseorang, kamu ngomongin dia yang jelek terus, sekelilingnya nggak terima dia, tambah nggak waras. Akhirnya apa dia? Gayanya bahasa persilatan, sesak. Apa sesak? Bunuh diri. Iya, iya. Jadi Tuhan itu berancang begitu hebat. Dan ayat 14 yang lebih dahsyat lagi dikatakan di Efesus 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Wow. Saat engkau terima Yesus, percaya lahir baru, Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi meterai untuk keselamatanmu. Dan saya bilang sama istri saya, Roh Kudus itu sifatnya progresif. Tahu progresif? Sifat progresif itu onward. Onward itu artinya dia akan bertindak terus maju, move on. Dia akan terus memperbaiki, itu progresif namanya. Kalau status quo, dia akan diam. Tetap sampai mati dia diam. Tapi kalau kita hidup lahir baru, Roh Kudus diberikan ke kita. Jadi kamu kalau yang percaya Yesus, jangan berpikir bahwa gak ada Roh Kudus dalam diri. Oh, saya gak dapat getar-getar loh. Saya gak bisa bahasa roh loh. Aku bimbang Roh Kudus ada gak sama aku? Roh Tuhan diberikan kepada kamu bukan dengan tanda-tanda getar-getar, dengan sila bla bla bla. No. Itu salah satu karunia-Nya.
Alkitab katakan saat engkau percaya lahir baru, Roh Kudus diberikan, dimeteraikan buat engkau. Amin. Dan Roh Kudus itu sifatnya progresif. Artinya dia akan membawa engkau, membawa saya terus maju dari hari ke hari. Amin. Coba bikin checklist dalam kehidupanmu. Saat engkau lahir baru sampai sekarang, engkau status quo atau engkau progresif. Kalau engkau status quo artinya engkau membungkam roh yang diberikan kepadamu. Dan itu yang namanya mendukakan roh. Amin. Ayo kita buka pikiran kita. Engkau harus progresif. Seorang anak Tuhan yang penuh dengan roh, dia akan berjalan progresif. Tiap hari dia berkembang. Pengenalannya akan Tuhan bertambah-tambah. Hidupnya memuliakan Tuhan bertambah-tambah. Orang akan melihat, oh orang ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Gak usah ngomong panjang lebar, orang tahu. Dan kasihnya menyebar. Amin. Nah, kalau engkau dipenuhi sama roh, Tuhan Yesus itu datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Khotbah saya yang lalu ya. Injil Kerajaan Surga ditulis di Matius dengan begitu detailnya. Kalian dan saya harus berterima kasih. Injil Matius ditulis itu buat engkau. Supaya kita mengerti. Pengajaran Tuhan yang original itu seperti apa sih? Saat ini beredar begitu banyak pengajaran. Yang macam-macam. Tapi kalau kita baca Matius pasal 4 sampai 7. Kita ngerti itu adalah pengajaran Yesus. Dengan khotbah dia di bukit. Tadi lagu bilang gini. Tuhan tidak pernah membiarkan sehelai rambutmu pun jatuh. Amin ya. Burung apa? Pipit ya. Yang terbang aja gak mungkin jatuh ya. Tanpa masuk Tuhan. Itu Injil Kerajaan Surga. Yang menyatakan setiap sesuatu yang kita kerjakan. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Kalau engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Apa yang kamu khawatirkan kata Tuhan Yesus? Apa yang kamu khawatirkan dalam hidupmu? Ya Pak, aku kan gak dapat makan hari ini. Aku kan gak bisa makan, pertanyaannya. Kamu kerja gak hari ini? Kalau kamu kerja, kamu makan. Pak, saya gak bisa kerja, gak ada yang menerima saya. Kamu udah datang belum keliling-keliling dari rumah ke rumah. Bilang gini, Pak, ada gak kebunmu yang kotor aku bersihin? Orang kan banyak pasif. Datang, menerima pertolongan dari orang lain. Seorang yang kenal Tuhan, dia akan bertindak, berupaya sebisa-bisanya dia. Dan Tuhan pasti akan pelihara dia. Orang anak Tuhan itu gak ada berdiri di pinggir jalan, kakinya dibalut sama apa, pura-pura luka perjalanan gini-gini. Sementara badannya sehat, terus minta-minta, atau pakai kecrek-kecrek. Itu terjadi banyak kita lihat. Silverman. Wow. Kalau kita percaya firman Tuhan, kita pasti bisa hidup. Firman Tuhan dibilang burung gagak dipelihara, itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Tuhan gak pernah menjanjikan engkau kaya raya loh. Haleluya. Ada firman Tuhan yang bilang gitu. Perjanjian lama itu ngomong berkat jasmani ya. Oke, banyak berkat jasmani. Tapi Tuhan Yesus datang, aku akan menggenapi semua hukum Taurat dan kitab Nabi. Tuhan datang membawa hukum rohaninya dia. Agar kita sekarang beralih. Berkat jasmani udahlah, urusan yang perjanjian lama. Yang Tuhan inginkan dalam perjanjian baru, kita mengenal kasih dia, hidup di dalam kasihnya. Abaikan itu berkat jasmani, kamu kerja, pasti makan. Amin. Kamu pasti punya kekuatan kalau orang bilang, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni orang? Berapa itu? 7 kali. Kalau orang yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Orang yang nampar pipi kiri kita, pasti orang yang jahat sama kita. Benar ya? Orang yang jahat sama kita pasti nampar kita. Masa istri saya yang baik sama saya tampar kita? Kan nggak mungkin. Yang perlu malam-malam dia elus-elus saya. Ya sih ya.
Ya, saya sering tidur begini, terus dibalik. Tangannya gitu. Terus saya dikekepin, nggak boleh ini. Muka saya ke badan dia, nggak bisa napas lah. Dia kangen sama saya kalau berapa hari pulang. Ya. Orang yang nampar pipi kiri kita, pasti orang yang jahat sama kita. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih yang kanan. Kasih yang kanan. Tampar lagi. Artinya apa? Seorang yang jahat kita harus ampuni. Amin. Kita harus tetap terima dia. Hukum dunia bisa gak? Enggak bisa. Engkau bisa lakukan itu? Enggak bisa. Tapi kalau kasih Tuhan ada dalam hidupmu, engkau pasti bisa. Ya. Jangan menolak orang yang datang meminjam kepadamu. Orang yang meminjam, enggak usah hitung-hitungan balikin dengan bunganya. Bisa kamu lakukan itu? Sekali mungkin bisa. 2 kali, 3 kali. Akan jadi berat. Tapi Tuhan bilang apa? Dia gak bilang if loh. Gak bilang jika loh. Dia tulis jelas di Matius pasal 5. Orang yang minta baju mau kasih jubah. Orang yang minta jamu jalan 1 mil. Jalan 2 mil. Artinya kamu memberikan lebih dari yang dia minta. Berbahagialah orang yang berduka cita. Waduh. Bisa itu kita lakukan. Bisa. Kalau ada kasih Tuhan dalam hidup. Saya alami. Saya praktekkan. Oh, hasilnya gimana? Hasilnya saya nggak ruwet. Udah kerjaan ruwet. Nggak mau lagi ruwet yang kayak gituan. Let it go. Bahasa Inggrisnya let it go. Amin. Biarin berlalu. Yang lama kita tutup. Orang melakukan yang jahat apa sama kita. Let it go. Jangan pernah tulis di catatanmu yang kamu bawa sampai mati. Amin. Tuhan itu kasihnya agak. Kamu harus praktekkan Matius pasal 5 sampai pasal 7. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi akan diukurkan kepadamu. Orang yang menuai banyak akan menabur banyak. Orang yang menabur banyak menuai banyak. Orang yang menabur dikit akan menuai dikit. Itu hukum rohani. Tapi hukum dunia, pada saat kita menabur banyak, kita pasti hitung-hitungan. Amin ya. Waduh. Aku harus kasih. Sekarang lagi pandemi nih. Oh, minta gini, ada ini, ada itu. Aduh. Tuhan Yesus ajarin loh. Ada seorang ibu tua memberikan 1 peser ya. Waktu persembahan ya. Ada orang yang kaya-kaya ngasih. Katanya apa? Ibu ini memberikan jauh lebih banyak daripada orang yang ngasih. Tuhan tuh gak ngelihat materinya. Amin. Itu selalu Tuhan. Dia lihat dari sisi hatinya orang. Karena ibu itu memberikan dari segala yang dia miliki. Janda Sarfat tahu? Sama Elia apa Elisa? Elisa ya kalau nggak salah ya. Elia ya. Janda Sarfat yang punya roti cuma sedikit, cuma segitu. Setelah roti itu dimakan, dia mati sama anaknya ya. Tapi Elia datang. Elia bilang, kasih aku makan dulu. Kasih aku makan dulu. Baru engkau makan. Secara materi jahat gak itu? Elia jahat loh. Udah tahu roti itu segitu. Kalau diberikan ke dia, mati. Tapi Elia minta. Untungnya ibu ini tahu kasih Tuhan. Dia kasih si Elia. Hasilnya dia hidup berkepanjangan. Liwat mukjizat. Jadi hukum rohani itu gak bisa ditakan dengan hukum dunia. Dan hukum rohani itu bisa kamu jalani dengan kasih Allah dalam hidup. Paham ya? Terakhir, kita baca Wahyu pasal yang kalau nggak salah Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua betul. Tadi saya buka dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya tutup surat Yohanes kepada jemaat di Efesus.
Di ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kalau Farida disuruh ngomong begini, dia bilang, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya apa? Rasul. Itu Farida kalau ngomong. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namamu, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 2 dan 3, ini cerita orang Kristen bukan ya? Orang Kristen ya? Dia tekun, sabar, tidak kompromi dengan nabi palsu. Ayat 3, sabar menderita karena namaku, dan dia kerja tidak mengenal lelah. Tapi ayat 4 bilangnya apa? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi Tuhan itu punya semacam kunci. Kuncinya adalah kasih dari Dia. Kasih dari Dia itu kamu temukan saat kamu ketemu Yesus yang namanya kasih mula-mula. Di mana kamu menyerahkan segala hidupmu untuk Dia. Dia bilang, kalau kasih mula-mulamu itu hilang, Tuhan lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan dia bilang, bertobat. Kalau lu gak bertobat, maka kaki dianmu aku ambil dari tempatnya. Aku berikan kepada orang lain. Ini kan kamu punya ending, saya punya ending, akan jadi tidak baik. Saat di ujungnya, kamu tidak memaintain yang namanya kasih. Agape tadi, kasih dari Allah. Kasih karunia. Jadi setiap kita itu harus memelihara. Tuhan gak pedulilah dengan kamu punya perpuluhan. Tuhan tidak pedulilah dengan kamu punya persembahan. Tuhan gak terlalu peduli dengan kamu punya pelayanan. Dia bilang di situ, bukan saya yang ngomong. Tuhan tidak terlalu peduli dengan itu. Yang Dia pedulikan adalah, apakah hatimu melekat ke? Kalau hatimu melekat ke aku, maka kasihku akan ada di dalammu. Kalau kasihku ada di dalammu, maka engkau akan bertindak sesuai dengan yang Yesus kerjakan di bumi ini. Amin. Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna. Saya tutup ya. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya engkau dengan para pemungut cukai? Oke? Bapak menurunkan hujan untuk orang jahat dan orang baik. Apakah engkau mencurahkan kasih Tuhan untuk semua orang tanpa pikir siapa dia? Kalau engkau bertindak, saya yakin hidupmu diberkati, orang akan nempel samamu. Nubuatan, saya lupa, Nabi Zakaria kalau nggak salah. Di akhir zaman seperti saat ini, satu orang Kristen akan dikerubuti oleh 10 orang yang kenal Tuhan. Dia pegang jubahnya. Dia bilang, aku kepengen tahu siapa Tuhanmu. Haleluya. Ini waktunya. Saya alami di mana. Aku kepengen tahu Tuhanmu. Itu suaminya Marsi itu. Coba Marsi berdiri deh. Sedikit lagi. Suaminya namanya Dipo. Suaminya itu kasarnya bukan main. Dia sekarang kepala keamanan di Taman Kota. Preman lah di daerah sana. Bertobatnya karena apa? Karena anaknya alami mujizat. Mujizatnya gimana? Anaknya mau melahirkan, nggak punya duit. Jadi anaknya itu melahirkan nggak punya duit, nggak bisa pulang dari rumah sakit. Oke. Pada saat itu kita mau bikin yang namanya perkumpulan untuk ibu-ibu, wanita-wanita sama pria, suami istri, karena mereka kan cekcok terus kan, hidupnya pakok. Diceritain firman Tuhan. Nah, suaminya nggak bisa pergi karena anaknya, saya bilang pergi aja.
Tuhan beresin semua. Saya ngomong begitu karena saya punya uang. Lu gak beresin, gue beresin. Kan beres toh? Cuma saya gak bilang aku beresin. Waktu pulang, anaknya mau pulang, saya datang ke sana. Ternyata ya, pengobatannya semua yang tadinya BPJS-nya ditolak karena udah expired, itu bebas. Jadi saya nggak bayar, BPJS itu bisa keluar. Caranya mas, nggak tahu. Tiba-tiba sore-sore suster bilang, Pak BPJS-nya yang udah expired, saya jalanin, bisa. Nah dia lihat, oh iya ya ada kuasa Tuhan. Jadi pertobatan itu caranya aneh-aneh. Tapi lewat kita, saat kita bilang, oke, saya akan bantu gitu ya, terjadi mukjizat itu. Terus saya bilang, enggak, urus dirimu sendiri. Enggak jadi. Tapi pada saat kasih Tuhan ada di dalam persoalan kecil, nggak usah pikirlah, jalanin aja. Begitu Tuhan ngomong, jalanin aja. Akibatnya nggak peduli. Jadi saya sering bilang, Le, lu tuh punya planning nggak jelas. Yes, saya memang nggak jelas. Kenapa saya nggak jelas? Saya cuma dengar jalanin. Gagal, ya sering gagal. Tapi apa saya jatuh? No. Saya belajar dari kegagalan saya. Saya tanya lagi sama Tuhan. Oh, artinya aku masih foto ya. Tapi kalau nggak lewat kegagalan saya nggak tahu. Ya, jangan pernah takut untuk melangkah. Amin. Ya, kita waktu itu. Lewat waktu 15. Yuk kita nyanyi ingat kasihnya. Wah lagu ini indah sekali. Ibu WL bisa? Ini ibu favorit saya loh. sama Kristo. Pak, gereja ini pujiannya luar biasa, Pak. Setiap saya datang nangis terus. Yuk kita pakai itu dia. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Amin. Selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia berubah, Dia berubah, Dia kuasa. Hasrat kami Tuhan, terima kasih Yesus. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Takkan lupa anugerah-Mu. Haleluya. Kau berubah, Engkau yang memenuhkan dan memuaskan hasrat kami Tuhan. Dia berubah,
damai yang memenuhkan ya Tuhan. Penuhkan dan puaskan hati kami dengan kasih-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Hasratku, sebab besar kasih-Mu ya Tuhan. Besar kasih besar kasih-Mu bagi setiap kami pagi ini Tuhan Yesus. Besar kasih Allah, besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah ada di. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang penuh kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur buat isi hati-Mu yang boleh Kau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami menyadari, kami diingatkan betapa dalamnya, luas dan lebarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mengingatkan kami di atas segalanya yang kami lakukan Tuhan, dalam keluarga kami, pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Satu hal yang Engkau rindukan, Kau inginkan Tuhan, biar hati kami boleh terus senantiasa terpaut kepadamu Tuhan. Hidup kami terus mengasihi Engkau dengan segenap keberadaan kami, dengan hati kami, segenap kekuatan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Sebab itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, segala apapun yang kami lakukan Tuhan, jikalau kami tidak mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, maka semuanya sia-sia. Terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa mengasihi Engkau adalah yang terutama di atas segalanya. Ini janji kami, doa kami Tuhan. Hari-hari kami mulai hari ini Tuhan, bahkan ke depan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dengan segenap hati kami, dengan segenap keberadaan kami. Roh Kudus, Engkau sendiri terus penuhkan kami hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah atas anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar ke depan setiap kami boleh melakukan segalanya Tuhan. Kami bekerja Tuhan, kami mengasihi suami istri kami, anak-anak kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami melayani. Biarlah semuanya kami lakukan karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami semuanya boleh menjadi berkat di tengah keluarga kami, di tengah pelayanan kami Tuhan, bahkan dimanapun kami berada, biarlah kasih Kristus itu boleh nampak dan nyata lewat hidup kami. Terima kasih, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dalam pelayanannya Tuhan, pakai lebih dan luar biasa lagi dalam pekerjaannya Tuhan, pakai Tuhan, berkati berlimpah-limpah sehingga hamba-Mu menjadi berkat dimanapun berada. Pagi hari ini juga memberkati umat-Mu yang hadir maupun yang tidak dapat hadir, biarlah mereka juga akan mendapat berkat lewat tayangan online Tuhan. Terima kasih, inilah doa dan syukur kami peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Pastor kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin. Kita sebelum menyaksikan video info, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Leo Pujiana yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya juga ngefans Pak sama Bapak. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini juga diberkati Tuhan kita. Hal itu yang saya sampaikan. Itu ya. Mari kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan selalu menunggu, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
kita bersama-sama datang ke Tuhan, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kembali Tuhan, kami bersyukur bahwa segala kasih kemurahan Tuhan bagi kami, seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa buat kebenaran firman yang boleh kami terima. Musim boleh berganti, namun satu yang menjadikan keyakinan kami bahwa Engkau Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Tetap setia dalam hidup kami Bapa, dan Engkau senantiasa menopang dalam hidup kami. Kami menyadari segala keterbatasan kemampuan kami, namun kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang tak terbatas, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa membimbing kami. Bahkan Engkau Allah senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Bapa, dan dialah berkat dan kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu. Segala pergumulan kami, segala kerinduan kami, dan segala kesulitan yang boleh kami hadapi. Yang satu menjadikan keyakinan kami bahwa Allah memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kami hadapi. Keluarga demi keluarga, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mohon setiap bimbingan Tuhan, mohon setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang pada saat hari Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Allah menjamah dalam setiap hidup mereka, tubuh mereka yang mengalami kelemahan pada pagi hari ini. Dialah mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sesuatu hal yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkat kasih Tuhan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian dalam persekutuan pada pagi hari ini. Dialah berkat dan kasih-Mu melimpah buat beliau, terlebih buat hamba-Mu yang Kau utus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala apa yang diberikan pergumulan buat hamba-Mu, bilah Tuhan berkati. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan terus kami membawa bangsa dan kota kami dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dan kasih-Mu terus Engkau limpahkan untuk bangsa dan kota kami. Dalam masa-masa pandemi ini kami berdoa Tuhan, ialah beliau yang duduk dalam pemerintahan, mereka bisa bisa menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena berkat Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih Tuhan untuk pemberitaan setiap Injil-Mu, ialah terus boleh tersebar dan boleh didengar oleh setiap orang. Di dalam masa-masa sulit mereka boleh mengerti dan memahami sesungguhnya akan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sekali kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini, buat lawatan-Mu, kehadiran-Mu, firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan, menjaga, meluruskan, memberkati kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mencurahkan berkat bagi setiap kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. So